Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri-ciri malaikat menyamar menjadi manusia. Kerap diceritakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok malaikat merubah wujud manusia. Ini dilakukan untuk melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas, sebagai manusia biasa, bagaimana bisa sosok yang kita temui adalah malaikat? Namun dalam kehidupan ini, manusia hidup berdampingan dengan para malaikat. Sebab ada malaikat yang diutus Allah untuk melihat segala bentuk perbuatan manusia. Ada juga malaikat yang diutus untuk menguji iman manusia, termasuk diutus untuk memberi pertolongan kepada manusia. Tentunya para malaikat akan merubah wujud mereka menjadi wujud manusia, agar bisa dengan sempurna memberi pertolongan kepada manusia. Penyamaran wujud malaikat menjadi manusia biasanya kebanyakan menjadi seorang pengemis. Zaman Rasulullah SAW, malaikat pernah menyamar menjadi manusia untuk menjumpai Rasulullah. Para sahabat tidak menyadari kalau yang datang kepada Rasulullah merupakan malaikat Jibril. Namun Rasulullah sendiri sudah tahu kalau itu adalah malaikat Jibril. Lalu bagaimana mengetahui ciri malaikat yang menyamar menjadi sosok manusia? Yang pertama, memiliki rambut yang basah dan rapi. Jika kalian melihat sosok pengemis yang memiliki rambut yang cenderung basah dan rapi, bisa jadi itu sosok malaikat Allah. Walaupun ia memakai topi sekalipun, pasti tidak bisa melihat rambutnya yang basah, seperti habis mandi, dan yang pastinya rapi. Yang kedua, memiliki rambut berwarna hitam dan panjang. Sekalipun ia berada di negara manapun, sosok malaikat yang menyamar pasti memiliki rambut yang berwarna hitam dan memiliki rambut yang panjang. Panjang rambut malaikat bervariasi. Yang pasti rambut itu akan menutupi bagian telinganya. Jenis rambut ini adalah lurus dan ikal, tidak keriting ataupun keribu. Yang ketiga, memiliki telinga sedikit runcing dan tebal. Memiliki telinga yang sedikit runcing pada bagian sudut atas telinga dan bagian yang tebal pada bawah telinga. Tebalnya ini bisa dikatakan cenderung tebal, tapi biasanya telinga malaikat akan ditutupi oleh rambut. Jarang yang bisa menyadarinya. Yang keempat, tidak memiliki garis tangan. Malaikat yang menyamar menjadi sosok manusia biasanya tidak memiliki garis-garis pada tangannya. Garis-garis hanya ada pada jari-jarinya, karena garis-garis pada jarinya merupakan tasbih yang selalu ia pakai untuk berzikir. Yang kelima, tidak memiliki kerutan pada kakinya. Perhatikan bagian pinggir telapak kakinya. Walaupun sosok malaikat itu seorang pengemis yang dekil, namun pada bagian bawah telapaknya itu sangat mulus, tidak ada kerutan-kerutan. Yang keenam, memiliki punggung yang sedikit bungkuk, bisa dibilang seperti bungkuk udang. Walaupun malaikat menyamar dalam sosok muda ataupun tua, perhatikan bagian punggungnya biasanya cenderung bungkuk seperti udang. Sebab itu merupakan sayap malaikat yang dilipat. Yang ketujuh, tidak memiliki tulang pergelangan tangan. Malaikat yang menyamar tidak memiliki tulang yang menonjol pada bagian pergelangan tangan. Jika kita didatangi sosok pengemis yang tidak memiliki tulang pergelangan tangan, bisa jadi itu merupakan sosok malaikat. Yang kedelapan, mulutnya selalu bergerak.
Mulut malaikat tidak pernah berhenti bergerak, meskipun dalam keadaan tertutup sekalipun. Bisa dilihat gerakan-gerakan pada mulutnya, karena ia senantiasa berzikir kepada Allah. Yang kesembilan, tidak pernah berkata. Malaikat yang menyamar menjadi sosok manusia tidak pernah berkata-kata. Dia cenderung memberikan isyarat-isyarat lewat tangannya. Yang kesepuluh, tidak pernah meminta uang. Jika ada pengemis yang mendatangimu, lalu memberimu isyarat meminta makan atau minum, berikanlah segera. Bisa jadi itu malaikat. Jika kita memberikan uang, ia pasti menolaknya. Jika ia menerimanya, berarti itu bukan malaikat. Ketika melihatnya, ada keinginan untuk memberi tapi tidak bisa. Ciri yang terakhir, ketika kita melihatnya, disitulah muncul rasa ingin memberi tetapi tidak bisa. Contohnya, kita melihat sosok pengemis yang sedang duduk di jalan lantas, lalu muncul perasaan ingin memberi, tetapi ada saja yang menyebabkan kita tidak bisa memberi. Misalnya kita sedang tidak ada uang, bisa saja kita melihat sosok itu di seberang jalan. Lantas kita ingin memberinya, tapi tidak bisa, karena tidak ada persimpangan untuk memutar. Ketika kita menghadapi situasi bertemu malaikat yang menyamar menjadi sosok pengemis, kebanyakan kita dibuat tidak sadar. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.